Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ika Febrianto dengan NPM 20130250023 dari Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pasal pramuka dari pasal 20 sampai pasal 35. Nah, di pasal 20 sendiri, yang pertama, gerakan pramuka itu bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Lalu di pasal 21, gugus depan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Lalu di pasal 22, yang pertama, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana yang dimaksud pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas yang lainnya. Di pasal 23, kuartir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Lalu di pasal 24, gugus depan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Di pasal 25, gugus depan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Lalu di yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Di pasal 26, kuartir cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah, dan kuartir daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Lalu di pasal 27, pengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Lalu yang kedua, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dalam jabatan publik. Lalu pasal 28, kuartir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Yang kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di kecamatan. Yang ketiga, kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan, dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting dan penetapan rencana kerja organisasi. Di pasal 29, kuartir cabang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan, dan penetapan kepengurusan anggota dan kuartir cabang. Lalu di pasal ke-30, kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramukaan di provinsi. Yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan, dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah dan penetapan rencana kerja organisasi. Lalu di pasal ke-31, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan pramuka di lingkup nasional. Yang ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Yang kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Yang keenam, musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk mempertanggungjawabkan organisasi, pemilihan, dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, perubahan dan penetapan anggota dasar dan anggaran rumah tangga, dan penetapan rencana kerja strategis organisasi.
Lalu di pasal 32 Satuan Organisasi Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk Satuan Karya Pramuka, Gugus Dharma Pramuka, Satuan Komunitas Pramuka, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pusat Informasi dan atau Badan Usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lalu pada pasal 33 pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. Yang kedua, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisasian serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pramuka. Lalu yang ketiga, majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas unsur pemerintahan, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Majelis pembimbing dan unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat C harus memiliki komitmen tinggi terhadap gerakan pramuka. Lalu di pasal 34 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja gugus depan, kuartir dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. Lalu di pasal 35 gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Lalu yang kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan pada hak cipta. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.